Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudaraku. Salam sehat dan salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini kita memasuki hari Selasa 17 Agustus 2021. Dan hari ini menjadi hari yang spesial bagi bangsa kita. Karena hari ini menjadi hari perayaan bagi kita, mengingat anugerah Tuhan yang telah memerdekakan bangsa kita Indonesia dari penjajahan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamator kita telah menyatakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, dengan semangat kemerdekaan, seluruh pendeta dan majelis gereja kita mengucapkan Dirgahayu untuk bangsa Indonesia ulang tahun yang ke-76 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di hari kemerdekaan hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Akhiri sesuatu dengan baik dan penuh kesabaran. Inilah topik sapaan firman Tuhan hari ini untuk kita. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya, apa maksud Raja Salomo mengungkapkan ungkapan ini? Menurut Salomo, orang yang berhikmat akan memandang bahwa hidup berkualitas adalah hidup yang dihasilkan dari suatu proses penempaan. Dan jika proses penempaan itu dapat dilalui dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan akhir yang baik. Apa contohnya? Ibu Bapak dan saudaraku, semua kita pernah menjalani masa pendidikan. Awalnya kita sangat mengalami kesusahan menjalani setiap langkah-langkah proses pendidikan kita. Kita mengalami kesusahan, kita perlu perjuangan. Tetapi akhirnya ketika kita dapat menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan kita akan menjadi bersukacita karena keberhasilan itu. Dan banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan bagaimana akhirnya lebih baik dari awal. Umpamanya seperti seorang ibu yang mengandung anaknya, yang akhirnya bersukacita ketika melahirkannya. Seorang petani yang berjuang ketika mulai mengolah dan menanam tanaman-tanaman pertaniannya, tetapi kemudian bersukacita ketika memanennya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, lalu apa rahasia untuk dapat mencapai itu? Rahasianya adalah, pertama, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Orang yang membangun kesabaran di dalam dirinya akan dapat melihat masa depan yang baik dan berjuang dalam masa-masa yang dilaluinya. Tetapi orang yang tinggi hati akan mudah patah oleh persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, jangan lekas berprasangka buruk. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita dapat melampaui setiap proses-proses
penempaan yang kita jalani. Jangan langsung lihat sebuah proses itu menjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya proses-proses itulah yang sedang menempa kita untuk menjadi lebih baik. Dan berupayalah ibu bapak dan saudara-saudaraku untuk melihat segala sesuatu dari sisi buruk. Melihat segala sesuatu dengan cara pandang sesuatu yang buruk. Karena ketika kita biarkan hal seperti itu, maka kita akan melihat segala sesuatunya menjadi buruk. Dan kita berperilaku buruk juga. Yang ketiga ibu bapak dan saudara-saudaraku, janganlah hidup dalam masa lalu. Tapi lihatlah kehidupan ini sekarang, esok, dan pada masa yang akan datang. Jangan selalu terjerat dengan masa lalu kita, terutama masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang buruk, masa lalu yang sering menimbulkan luka-luka di dalam hati kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, marilah kita menjadikan sesuatu menjadi lebih baik pada akhirnya daripada awalnya, dengan terus membangun kesabaran di dalam diri kita. Dan itulah juga semangat kita hari ini, dalam semangat kemerdekaan, dalam semangat untuk terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Akhir pasti akan lebih baik dari awal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari ini. Mampukan kami untuk merenungkannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan terus merasakan bahwa akhir menjadi lebih baik dari awal. Dan ketika kami harus menjalani proses-proses itu, kami menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sehingga kami sampai pada akhirnya dan akan menikmati hasil akhir yang baik. Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, yang pada hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa ini terus menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bangsa yang akan membawa seluruh rakyatnya kepada kesejahteraan dan kemakmuran, bangsa yang menyukakan hati Tuhan sampai pada akhir zaman. Bapa dalam Yesus kami menyerahkan hidup kami, pemerintah kami, mulai dari presiden kami sampai jajaran yang terendah, supaya semuanya dapat berjalan bersinergi membawa kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami hari ini Bapa. Biarlah kami tetap bersukacita, tetap sehat, tetap mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.